Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Persatuan Alumni 212 minta dibuatkan Undang-Undang Perlindungan Ulama. Alumni 212 telah menyatakan banyak ustaz-ustaznya pada waktu ceramah di masjid-masjid dikejar rumahnya. Di rumahnya sendiri katanya gila, sehingga nggak bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Akibatnya PA 212 minta dibuat Undang-Undang Perlindungan Ulama yang khusus melindungi ulama dalam memberikan ceramah-ceramah di masjid-masjid. Permintaan Persatuan Alumni 212 dibuat Undang-Undang Perlindungan Ulama, saya tidak setuju dengan alasan bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Siapapun yang melakukan kejahatan, baik pejabat tinggi, pengusaha, tokoh agama, ustadz, ulama, harus dituntut di muka hukum. Demikian sebaliknya, siapa yang disakiti atau dianiaya bahkan dibunuh harus dilindungi hukum, baik pejabat tinggi, umat, ustadz, ulama, masyarakat kecil. Negara Indonesia sebagai negara hukum, bahwa hukum sebagai panglima atau yang tertinggi, maka semua masalah pidana atau kejahatan harus diselesaikan lewat hukum. Bila ada Undang-Undang Perlindungan Ulama merupakan tindakan diskriminatif, bertentangan dengan asas equality before the law. Semua warga masyarakat Indonesia kalau diganggu sudah ada undang-undang yang mengaturnya untuk melindungi ustadz dan ulama dalam memberikan ceramah di masjid-masjid, terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan hampir semua perbuatan kejahatan ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Ya, ini dasarnya kita tidak boleh membuat undang-undang sendiri, khusus untuk ulama dibuat undang-undang sendiri. Tidak boleh, karena semua itu sudah ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagi yang melakukan kejahatan dihukum, baik kejahatan apapun sudah ada diatur di dalamnya. Dan siapa juga yang dianiaya, dianiaya dan disakiti, sudah ada undang-undang yang melindunginya. Jadi semua secara umum sudah diatur, karena masyarakat Indonesia ini sama haknya di depan hukum. Apapun kewarganegaraannya, kalau dia berada di wilayah Indonesia, baik dia sebagai warga negara Indonesia maupun warga asing, kalau dia melakukan kejahatan di Indonesia ini, semua sudah ada diatur di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Kalau melakukan perbuatan korupsi, sudah ada diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi pada umumnya undang-undang bangsa pembunuhan, penganiayaan, penipuan, dan juga menada dan sebagainya itu sudah diatur dalam undang-undang kita, Undang-Undang Hukum Pidana. Hampir semua perbuatan kejahatan sudah ada diatur dalam kita, Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, dan kita harus berlindung di situ. Dan itu sebagai perwujudan daripada asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapa yang melakukan kejahatan, baik dia pejabat maupun tokoh agama maupun ulama atau ustadz, kalau melakukan kejahatan sama-sama harus dihukum di muka hakim. Demikian juga sebaliknya, siapapun yang diganggu, dianiaya atau bahkan dibunuh harus dilindungi oleh undang-undang. Jadi sama juga itu, sama haknya di depan hukum tersebut. Itulah maknanya itu negara Indonesia ini sebagai negara hukum. Semua orang
di mana hukum itu adalah sebagai panglima. Hukum itu sebagai yang tertinggi, tidak lagi tertinggi daripada hukum itu. Dialah yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum tersebut. Maka semua masalah-masalah kejahatan atau pidana, semua harus diselesaikan lewat hukum. Karena dialah hukum itu merupakan yang tertinggi di tengah-tengah masyarakat. Dan kita harus melindungi dan harus melaksanakan asas hukum itu. Jadi semua haknya sama di depan hukum. Itu equality before the law. Persamaan hak di depan hukum. Siapapun tidak ada kecuali sama haknya di depan hukum. Tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang. Hanya tergantung nanti perbuatannya seseorang, berat ringannya perbuatannya itu. Baru itu diatur nanti dalam undang-undang. Jadi sama semua kedudukannya, yaitu equality before the law. Kalau sampai ada undang-undang khusus masalah perlindungan ulama, itu sama saja diskriminatif. Perbuatannya itu membeda-bedakan. Kalau dia usah diberikan undang-undang khusus, kalau masyarakat biasa tidak. Ini sama saja diskriminatif ini. Ini bertentangan dengan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi mari kita bersama-sama menegakkan hukum di Indonesia. Jangan kita membuat aturan-aturan khusus untuk diri sendiri. Kita tetap berlandaskan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Sekian dan terima kasih.